Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut, ini masih bidang layanan tapi temanya berbeda. Nah, tema kali ini adalah jenis-jenis layanan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan, ya. Oke. Nah, jenis-jenis layanan ini tadi di pengantar ini apa namanya? Ilustrasinya atau peta dari layanan lembaga kearsipan ini. Kita masuk ke jenis-jenis layanannya seperti apa. Nah, salah satunya ini adalah pameran arsip atau sering disebut eksibisi, ya. Pameran ini merupakan satu media penting di dalam pendidikan masyarakat atau untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan kasanah arsip yang dimiliki oleh lembaga kearsipan yang bersangkutan, dan juga ini agar masyarakat mengenal dan menghargai arti penting arsip bagi kehidupan sosial secara umum. Nah, ini konteksnya, ya, memasyarakatkan arsip dan mengarsipkan masyarakat, itu kan seperti slogan Orde Baru, ya, mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga dan seterusnya, ya. Ini salah satu jenis layanan yang harus diselenggarakan oleh lembaga kearsipan. Nah, nanti untuk pameran arsip ini akan saya bahas tersendiri di dalam satu seri video pameran arsip. Nah, ini prinsip dasarnya saja dulu di sini. Jadi agar pameran arsip, baik itu pameran konvensional maupun pameran virtual, itu setidaknya ada tim organizer yang profesional dan juga mengetahui, ya, siapa audiennya, lokasi yang tepat di mana, ya, apakah tetap berada di lembaga kearsipan atau menyewa gedung yang strategis dan lain-lain. Ini menjadi perhitungan, ya, agar pameran itu berhasil, sukses. Nah, subjeknya apa? Nah, yang sedang trending saat ini apa, subjek tentang apa, ya. Kemudian tanggal diselenggarakannya, waktu persiapannya berapa lama, dan juga kontrol lingkungan. Nah, biasanya untuk kontrol lingkungan ini, kalau pameran itu menghadirkan original archive, jadi arsip-arsipnya dihadirkan, ini perlu ada kontrol lingkungan. Biasanya ditempatkan satu wadah tempat khusus, ya, tetapi bisa dilihat dan suhunya terkontrol, kemudian kelembabannya terkontrol dan seterusnya. Ini ada alat khusus untuk display untuk arsip asli, ya, tapi jarang dilakukan, ya. Untuk lembaga kearsipan besar biasanya sudah mempunyai alat display untuk menampilkan original arsip, ya, kasanah lembaga yang bersangkutan, ya, termasuk juga bahan-bahan displaynya seperti apa dan cara pelabelannya, ya, dan seterusnya, termasuk biaya dan juga termasuk apakah pameran itu akan diselenggarakan gratis atau berbayar. Ini juga menjadi pertimbangan, ya, dari tim organizer, ya, agar pameran tersebut, ya, bisa berjalan lancar dan sukses, ya. Itu. Oke, sekali lagi ini nanti akan saya buatkan videonya. Mungkin ada beberapa video karena materinya banyak, ya, untuk pameran ini, ya. Oke. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya, ya. Jadi tim organizer atau tim khusus itu juga ada kelompok tim yang menangani misalnya seminar sendiri, workshop sendiri, diklat sendiri, magang sendiri, ya, termasuk juga ini speeches, ya, satu acara menghadirkan pembicara berkualitas, ya, untuk tentang kearsipan, ya. Ini ada tim tersendiri, ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini, jenis-jenis seminar, workshop ini tujuannya apa? Antara lain ini untuk meningkatkan tadi kesadaran masyarakat dan juga untuk mengembangkan kearsipan, baik itu sebagai ilmu dan praktis ini, ya. Nah, untuk penyelenggaraan ini, seminar, workshop, diklat dan lain-lain, itu perlu persiapan awal yang menunjang, ya, yang matang untuk menunjang keberhasilan tadi seminar, workshop, diklat dan lainnya. Misalnya untuk ini speeches ini pidato, ya, mengundang ahli kearsipan untuk ceramah dan kemudian dialog. Dan ini bisa diselenggarakan setiap minggu sekali
sebulan sekali, triwulan sekali, 1 semester sekali, atau mungkin 1 tahun sekali. Nah, sebaiknya triwulan sekali. Ini bagus ya, ini ya, supaya konstan. Jadi mengundang betul-betul ahli ya untuk berdialog ya dengan dengan pengguna atau hadirin ya, ini ya, hadirin baik itu akademisi, praktisi dan lain-lain ya, untuk berdialog ini ya tentang kearsipan dalam konteks speeches ini ya, itu. Nah, juga ada publikasi dan penerbitan. Ini juga memerlukan tim organizer yang berkualitas ya, profesional maksud saya. Bagaimana menentukan tema ya, apakah tema itu terkait dengan sejarah lembaga, unit-unit di lingkungan pemerintahan ya, banyak sekali tema-tema, termasuk misalnya biografi tokoh-tokoh ya, tidak hanya tokoh kebangsaan tapi tokoh-tokoh seni, tokoh-tokoh yang lainnya ya, ini ya, disesuaikan dengan tren pada tahun yang berjalan itu ya. Nah, biasanya medianya bisa berupa untuk publikasi penerbitan, ini bisa konvensional, jadi misalnya jurnal ya, jurnal tercetak, atau media digital ya, jadi jurnal ya, misalnya ini contoh jurnal online itu ya. Agar ini publikasi dan penerbitan berhasil, maka ini ditentukan ini ya, temanya dulu ya, kemudian siapa yang kira-kira akan membaca jurnal ini ya, tujuannya apa, termasuk juga ini pendanaannya, dan yang lebih penting adalah ini penulis di jurnal tersebut ya, termasuk editornya ya, dan juga perhitungan jadwal produksinya ya, misalnya setahun 3 kali, setahun 4 kali dan seterusnya. Ini harus konsisten ya, seperti itu ya. Jangan sampai misalnya sudah menerbitkan jurnal ya, yang sudah dijadwal setahun 2 kali, tetapi kenyataannya 2 tahun sekali misalnya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Ini untuk menjaga ini kontinuitas dari jurnal yang bersangkutan. Nah, termasuk ini ya di dalam tenaga-tenaga profesional yang terlibat di dalam misalnya ini contoh jurnal tadi itu memang betul-betul yang profesional ya. Misalnya begini, ada salah satu reviewer di satu jurnal online ya, reviewer tersebut ya, misalnya akademisi ya, tetapi dia di salah satu di salah satu terbitan ya, ternyata dia melakukan ini semacam plagiasi. Jadi di dalam daftar ini aktivitas akademiknya itu tercantum beberapa kegiatan, tetapi kegiatan itu kegiatan orang lain yang diklaim sebagai kegiatan dia ya, seperti itu ya. Misalnya ada reviewer seperti itu, seharusnya tidak dipakai ya, karena ini ya akan menciderai jurnal akademik yang sudah berkualitas seperti itu ya. Ini contoh ya, contoh. Saya tidak tahu apakah itu ada atau tidak, saya tidak tahu ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, juga ada ini yang model ketiga, ini public relation. Nah, ini misalnya untuk public relation ini juga sangat tergantung anggaran dan waktu yang tersedia di lembaga kearsipan tersebut. Ini misalnya ada open house ya di beberapa lembaga kearsipan ya, di sana itu ada open house ya. Open house tidak hanya untuk pejabat-pejabat ya, tapi juga di lembaga kearsipan ini ada open house ya. Kemudian ada oral history program. Jadi ini program secara lisan yang diselenggarakan lembaga kearsipan yang melibatkan yang misalnya mulai dari murid-murid SMA ya, kemudian sampai mahasiswa dilibatkan dalam program oral history ini ya. Kemudian ada lagi lomba fotografi, penulisan kearsipan, ada film night, jadi pemutaran film. Jadi ada film dokumenter yang betul-betul sumbernya dari arsip yang dimiliki
oleh lembaga kearsipan tersebut, kemudian divisualkan dalam bentuk film dokumenter tentang tema tertentu, peristiwa tertentu, dan itu diputar pada malam ya, dan juga gratis ya, termasuk juga bisa mengundang mahasiswa ya, dan siswa-siswa ini ya. Kemudian diskusi dan dialog kearsipan ini bisa diselenggarakan lewat TV lokal atau radio ya. Ini juga yang paling sederhana, mudah, press release. Ya, press release ini juga harus dilakukan ya, rutin ya. Terutama kalau ada berita-berita baru, ini bisa disampaikan melalui press release ini. Dan ini model-model yang global dulu, nanti detailnya pada video-video berikutnya ya. Itu. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.